Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita anggota DPM, Dewan Perwakilan Mabu. Jadi pada hari ini kita bakal ngomongin tentang perselingkuhan. Mantap Gua jiwa. dulu dong Sabi yang kali. Gua kasih pertanyaan deh ya. Iya, silakan. Sabar. Bro Diki. Kalau kata Winston, panggil dewa iblis dulu biar jadi. Bercinta dengan iblis. Tuh kan, nggak jelas kan? Ya, kalian tahu kan di antara kita berempat yang paling gak jelas tuh siapa? Iya. Tahu. Giling. Jadi Next. menurut lu pada faktor-faktor perselingkuhan itu apa sih? Gue dulu dong. Oke, dari Brojo, Ketidakpercayaan menurut gue. ketidakpercayaan. Kenapa lu kasih itu? Jadi pengalaman pribadi. Jadi kayak lu berdua tuh saling gak percaya. Timbul lah rasa-rasa ingin mencoba. Mencoba apa tuh? Wah, Hal baru. menarik sekali. Berbobot. Mencoba buat yang lain gitu maksud lu? Mm-mm. Ada yang lain gak nih dari lu pada? Kalau gue sih iseng-iseng berhadiah. Waduh. Kalau lu mah yang menyelingkuhi berarti nih mah. Enggak sih, gue gak pernah selingkuh, Blay. Jujur, Oh, gue gak pernah selingkuh. Terus lu Bil. Kalau gua coba ulang pertanyaannya, Dik. Gua lupa tadi. Ya. Faktor-faktor perselingkuhan. Faktor perselingkuhan itu adanya nggak tahu juga sih, Dik. Gua bingung, Dik. Apa ya? Kalau gua sih menurut gua faktor-faktor perselingkuhan itu pertama gara-gara dari dua belah pihak. Salah satu pihak. Salah satu pihak. Misalnya yang satunya udah bosen, pertama itu gara-gara bosen biasanya. Gara-gara bosen, carilah yang baru. Ya iseng-iseng kali berhadiah. Kadang ada bakat juga sih buat selingkuh. Emang bakatnya Halo, selingkuh, ya udah selingkuh terus gitu. Nggak puas punya satu pasangan gitu. Mau bagaimanapun ya. Iya. Iya. Tapi biasa Kayak misalnya nih, misalnya cewek gue cewek biasa aja nih, tiba-tiba dekatlah sama selebgram. Ya bakat lu timbul tuh buat selingkuh. Fokus karirnya buat kedepannya. Oh nih, kalau gue sama dia selebgram. Gue bisa manjat nih. oh itu AdSense dong berarti. Iya, Essence. Tapi menurut gua kenapa harus selingkuh? Kenapa enggak lu udahin aja langsung? Ya dia Iya dong. pengecut buat bilang pisah. Ya cara baiknya ya gitulah. Kalau dia nggak berani buat bilang pisah, ya udah dia cari yang baru gitu. Kalau menurut gue sih bukan pengecut, Sak. Kenapa tuh? Ya bisanya cuma buat selingan doang. Karena dia masih iya yang benar. pertama sebagai yang Tergantung kita mandangnya gimana. Iya kan, makanya nggak bisa dibilang pengecut juga sih. Iya, Tergantung orangnya juga. tergantung kita mandangnya. Misalnya dia udah nggak sayang sama yang ini tapi dia nggak berani bilang putus, ya dia cari yang baru terus biar si ceweknya mutusin dia gitu. Saran gue sih paling nggak bisa kayak gitu. Saran gue sih mendingan lu udahin aja kalau emang lu udah nggak ini. Gue pernah sih begitu sekali. Enggak, daripada lu harus mencari orang ketiga. Oke, lanjut. Gue pernah sih begitu sekali. Nggak sabar daripada harus mencari orang ketiga. Karena kalau misalkan lu masih ngarepin orang yang pertama, kalau orang yang pertama misalkan berubah atau segala macam, kesian orang ketiganya. Dan Iya begitu sebaliknya. Kalau lu kok sama ke orang ketiga tapi orang pertamanya masih mau sama lu, ya dong kesian orang pertamanya. Iya. Tapi gue Ya. pernah sih sekali gara-gara gue tuh cewek cuek sama gue, kayak nggak pernah merhatiin gue. Terus adalah yang sebaliknya. Nah mendingan lu udahin Sak. Ya gue masih sama dia tapi kayak gue mau udahin tapi masih sayang. Gak bisa. Udahan dan sekalian. Ya lu harus. dari pengalaman itu gue belajar sih. Ya kalau misalnya gue
nggak Anjay. mau sama dia, ya udah gue putusin gitu. Ya daripada lu harus cari orang Iya. ketiga. Bener dong. Dari pengalaman itu gue belajar sih. Tapi faktor Karena- kedua menurut gua itu gara-gara ada yang lebih nyaman. Iya, gara-gara itu juga. Nah, mendingan enggak, maksud gue. Karena kita belum bisa mutusin yang si A, tapi si B ini bisa bikin nyaman kita. Jadi kayak bingung gitu antara mau milih si A apa si B. Tapi Salah. kadang Salah kenapa tuh? Ada yang membantah. Kalau kayak gitu, Salah kan? kalau ada yang bikin nyaman segala macam gitu, itu kembali ke elunya. Lu nerimanya, lu nanggepinnya kayak gimana? Kalau Gitu. menurut gua Kalau- sih dalam satu sabar, hubungan itu sabar. tantangan. Nah, iya, sabar nih. Kalau misalnya lu nanggepinnya serius, baper segala macam, itu salah lu. Itu namanya lu nggak inget ada siapa di dalam hati lu. Anjay. tapi kenangan yang waktu itu gue sih baru berjalan bentar doang sih. Makanya gue bisa berpaling ke si B. Oh. Ya pokoknya intinya nggak Kalau- bagus. Iya, Kayak gitu loh. kalau misalnya kayak udah lu bentuk hubungan lu bertahun-tahun, terus tiba-tiba si B muncul nih, kayak lu buangin hubungan lu yang udah lu bangun berlama-lama, yang pahit manis udah lu jalanin, tiba-tiba si B muncul, lu malah sama si B. Itu sih enggak banget. Kalau misalnya kayak baru 1-2 bulan sih kayaknya masih bisa. Cuman kalau misalnya udah bertahun-tahun kayak skip banget sih. Karena gue ngalamin yang hal itu karena gue baru jalanin hubungan sama tuh cewek cuman ya kurang lebih 1-2 bulan lah. Nih, sebenarnya kembali Ibaratnya masih awal-awal doang gitu. lagi Pondasinya ke, runtuh. kembali lagi ke dua orangnya, ke cewek cowoknya itu. Nih, misalkan ada 3 orang nih, ada 3 orang, ya. Cowok sama cewek pacaran. Mereka berdua ada problem yang mungkin bisa bikin hubungannya retak. Terus tiba-tiba yang satu muncul pengen ikut campur. Itu Biasanya menurut lu fuckboy sih. iya. Buat yang belum tahu, Perselingkuhan dengan buat fuckboy ya, buat- kurang tipis sih. buat yang Fuckboy, belum tahu fuckgirl fuckboy ya. itu apa, nonton episode pertama kita. Nah, lanjut sabar. Nah, misalkan ada 2 orang nih, cewek sama cowok pacaran. Tiba-tiba ada problem yang bikin mungkin mereka berdua cocok. Muncul orang ketiga nih, cowok. Kita atau sebutnya fuckboy ya. iya, muncul orang ketiga nih, cewek atau cowok. Nah, menurut lu pada itu gimana? Misalnya si cowok ini kayak mau sosokan kayak ya udah sini mau gua aja segala macem. Menurut lu pada gimana? Wah, itu sih menurut gua mesti ditempeleng bener. Mesti jadi tempeleng. Oke. Ini main cepet aja, main cepet. Menurut lu Iya. gimana, Sak? Ya bener sih. Ya pukul sekali gak salah sih. Oke, menurut lu Bil? Tenang sekali lah. Soalnya menurut gua gini, itu kan masih jadi hak milik gua, hak milik Iya. istilahnya gitu. Masih Oke. pacar gua. Oke. Nih, misalkan lu nggak tahu di luar sana cewek lu begitu sama tuh orang. Tapi posisinya lu sama cewek lu lagi ada problem. Menurut lu gimana? Posisi lu nggak tahu. Kalau menurut gua kalau emang lagi ada problem ya diselesaikan gitu. Nggak usah diikut campur sama orang lain. Menurut lu, Sak? Kalau gue tergantung sih. Misalnya kayak dia orang yang ini tuh emang sahabat dia, ya udah fine aja sih. Tunggu. Kalau gua nggak peduli mau sahabat. Soalnya gini, di episode Bener, sebelumnya sahabat juga bisa mempecah belah gitu, Blay. Iya sih. Cuman balik lagi sama kita percaya apa enggak gitu ya. Misalkan Ini posisinya- bisa di stop dulu nggak bentar? kenapa? Kenapa tuh? Pengen boker gua. Kalau misalkan menurut lu pada jadi orang ketiga itu bagus gak? Ya nggak Bagus bagus sih. lah, ngerusak Enggak lah. hubungan orang. Tapi kalau di posisi orang ketiganya itu nyaman, Blay. Ya baik lagi lu harus belajar merelakan dong. Dia kan udah punya cowok, udah punya cewek. Tergantung. Orang ketiganya kadang kan iseng-iseng berhadiah. Tapi udah kebawa nyaman gitu. Ya itu namanya bukan iseng-iseng berhadiah, itu berharap lebih. Nih, Kalau lu Bil, boleh jujur jawaban gua gak sih? sabar. Si Billy dulu. Kalau lu Bil, Kalau menurut gue sih
Ya mau gimana lagi, Jo? Lu di Udah. posisi orang ketiganya. Kalau gue jadi orang ketiganya mah itu namanya orang kalau udah mulai ngechat tuh udah bukan iseng-iseng berhadiah. Itu udah Kalau gue pasti iseng-iseng berhadiah sih. ada tujuan anjir. Kayak lu ngechat orang nih. Nggak mungkin lu nggak ada tujuannya. Oke, Lu meskipun lu udah pertama sorry, meskipun lu udah tahu si orang itu udah punya cowok gitu. apalagi lu taunya dia udah lagi ada break, lagi ada masalah. Tujuan lu ngechat dia apa kalau lu udah tahu dia udah punya cowok sama pas lu tahu dia udah punya masalah. Tujuannya apa? Kalau bukan ya emang mau ngambil gitu. Oke. Sekarang kita ngomong faktanya aja ya. Lu ngapain nih ngechat orang sampai senet itu dengerin curhatan orang kalau lu nggak mau. Bener sih. Ngapain Oke, lu buang waktu lu sampai pagi Oke. chat begadang. Dibayar Menurut- kagak. menurut lu Dik, Tadinya gue mau jawab kalau gue di posisi orang ketiga gue bakal terusin. Itu pertama jawaban gue semenjak gue dengerin tadi Billy ngomong. Tapi bener juga Bener sih. kan? Bener Bener juga lah. sih. oke, Kita Tapi- mah ngomong faktanya aja, Bos. tapi gini. Misalkan tuh cewek jadi sama lu. Sama orang ketiga nih kita nih. Nah, nih gue ngomong, gue ngasih pertanyaan, ntar lu pada nanggepin ya. Iya. Misalkan tuh cewek jadi sama lu orang ketiganya. Lu Ya. berhasil membuat ibaratnya lovebird putus. Lu tau kan lovebird? Burung Ya. Burung cinta. Burung cinta itu kehilangan pasangannya. Lu berhasil istilahnya. Ya. Lu menang di atas penderitaan orang. Jadi harga diri lu itu ditumbangin sama kesalahan mereka berdua. Ibaratnya lu berantem sama orang, tapi orangnya keselengkat batu terus lu injek-injek. Bukannya lu suruh bangun, lu suruh berantem sama lu pure fight murni tanpa ada batu, tanpa ada apapun. No weapon, no visum ibaratnya gitu. Nih, terus Nah, misalkan tuh cewek jadi sama lu. iya. Lu udah senang, lu merasa bangga, lu merasa Iya. lu punya pride tinggi. Iya. Sewaktu-waktu amit-amit lu ada masalah berdua. Tuh cewek nyari orang. Ada ketemu satu orang lagi nyaman. Lu di posisi orang yang nggak tahu. Lu sayang sama tuh cewek. Gimana perasaan lu? Kalau emang dianya mau pergi, ya gue relakan. Gue nggak bisa, namanya cinta nggak bisa dipaksakan. Kalau menurut gue, Terus kalau menurut gue emang itu mungkin udah jalan karma gue. Soalnya kan gue udah pernah dapetin tuh orang dari hasil orang lain juga kan. Mesti belajar merelakan sih menurut gue. Tapi nggak di Gua- posisinya lu udah sayang banget dah. Lu nggak Gue terima setuju kalau sih lu sama Diki. digituin. Kalau gua, Jo, Hmm. lo harus denger jawaban gua nih. Pasti lu pada Iya, iya. kaget. Iya, gua kaget. Hah? Ah, Wow, aku Gue terkejut. kaget juga. Terus gimana? Weak. ah. Serius. Kalau gua dari awal misalkan gua udah tahu nih, kan ibaratnya gua udah tahu dong dia gua dapet gara-gara gimana kan. Kalau gua dari awal gua pas udah pacaran sama dia, dari gua deket, gua langsung ngomong. Kenapa? Ya kalau misalkan lu punya masalah ya kalau bisa lu nggak usah ngomong ke orang-orang, biar kalau misalnya kita punya masalah ya udah kita selesai berdua aja, jangan sampai orang lain tahu. Ya kalau ceweknya emang dari awalnya begitu mau gimana? Ya kan Iya, awal Bil. dia kan udah baper sama lu, Sak. Namanya cewek kalau udah baper sama lu tuh itu kesempatan waktu itu buat bener. Ibaratnya lu kayak brainwash otaknya dia tuh mumpung Ya, lagi baper-baper. Emang kalau Tapi- otaknya udah otak begitu mau gimana? Tapi kalau Nggak emang bisa. Dia pemikirannya udah begitu. tapi kalau emang habitnya udah kayak gitu udah susah. Bil. Iya, habitnya udah begitu. Iya, Ganti-ganti cuma- cowok. Ya kalau emang udah habitnya kayak gitu mah udah. Ya udah itu doang sih, gue pengen ngomong itu doang. Lu pengen ngerubah lah intinya ya. Kalau gua ya pribadi gua mau gua rubah. Lu rubah. Tapi Gua kalau rubah. emang udah dasar Emang udah habitnya dasar habit udah emang udah seperti nggak bisa, itu. ya udah sengaja gua udah mencoba gua buat Tapi berarti istilahnya lu udah tahu resiko yang bakal lu ambil gitu. yoi. Tapi jawaban Billy bagus sih menurut gue. Sebelum Apa? lu coba kan lu nggak akan tahu. Iya, selagi bisa dicoba kenapa enggak? Masa lu pacaran selalu dengerin kata orang-orang, cuma ngeliat dari orang, nggak pernah lu cobain. Kadang pasrah bukan jalan satu-satunya sih, iya juga. Yok, say. Mentang-mentang lu tahu cewek lu begitu, nggak mungkin lu. Iya, maksudnya kan yang Lu lu bilang terima-terima gitu-gitu doang dong. Yang Apalagi lu ngambilnya yang lu bilang kemarin, Jo, semua orang bisa berubah. Ya kenapa kita nggak ubah tuh cewek jadi lebih bener? dicoba dulu, bukan diubah, dicoba dulu. Iya, dicoba Tapi dulu. tapi apakah lu memikirkan perasaan orang yang
udah pernah istilahnya lu jatuhin dengan cara yang bisa dibilang licik? Apakah kalian memikirkan perasaan orang tersebut atau ya udahlah dia kan saingan gue bla 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 bla, atau apakah kalian pernah merasakan kalau kalian di posisi dia gitu? Gua ngeliat dari umur juga. Kalau misalkan kita masih seumuran kita nih, ya kan. Kalau misalkan dia bukan teman dekat gua bodo amat. Nggak gue pikirin. Tapi kalau misalkan kita udah umur mau merit kayak udah 25 gitu kan, udah matang, baru gua memikirkan perasaan orang lain. Berarti lu orangnya Cakep gak? rada ya udahlah ya gitu ya. Iya. Maksudnya Gue gas sih pepet terus. kayak Billy juga sih, gue setuju jawaban Billy sih. Kalau lu Dik, Kalau gue sih, kalau emang gue udah menang, ya gue merayakan lah. Ngapain lagi gue mikirin orang yang udah gue tumbangin gitu. Buat Komentar apa? kali. Kalau gue ada dapetin tuh yang gue udah mau, ya gue rayakan. Gue sih kalau gue nggak ambil pusing, nggak usah ngapain lagi gue pikirin tuh orang. Tuh orang juga nggak mikirin gue. Oke. Next. Jadi menurut lu nih, kalau misalnya orang udah putus, terus dia berubah arah, dari yang tadinya lu didik jadi dirusak sama orang. Misalnya karya lu nih, udah lu buat sedemikian rupa, tapi dirusak sama orang, dia jadi rusak. Itu lu gimana? Lu jadi dengki. Gua jawab. Siapa dulu? Siapa dulu? Gua Gue penasaran. Mumpung Gua gua dulu biar gua nggak lupa. Nah, yaudah Diki dulu. Si Billy dulu lah. Kesian, otaknya udah cek. Kalau gua ya udah itu kan udah bawa punya gua, terserah mau lu apain juga. Tapi seenggaknya gua udah pernah didik tuh menjadi lebih baik, Cok. Kalau gua agak sedikit kecewa sih. Lu sedikit kecewa. Kenapa? Iya, soalnya kayak pas sama gua orangnya baik-baik, pas udah selesai sama gua malah dirusak. Kecewa gitu. Gue dong. Udah Sak. Udah. Kenapa tuh? Gue. Kalau gue titip pesan aja sih ke cowoknya. Kalau gue kenal ya, asli keren banget gak? Terusin karya gue. Karena berbuat baik ke orang tuh nggak salah, Blay. Bener gak sih? Lu pacaran nih sama cewek lu yang udah bener-bener ya, udah dipercaya lah sama keluarganya. Dia pacaran sama lu. Terus tapi si cewek nih sering pergi sama cowok lain. Tapi izin ke lu. Perginya kemana dulu? Ya pergi aja gitu, pergi kemana kek? Iya sih bener, gue sih tergantung perginya kemana dulu lah. Kemana dulu? Kalau cuma buat makan malam, ya gue kasih. Kalau ke klub gitu. Tapi perginya sama temennya temen lu. Temennya cowok semua, di cewek sendiri mah gue gampar di depan. Gue juga setuju. Nih kalau misalkan nih sekarang cewek gue pergi ke klub gitu, kalau sama temen ceweknya doang satu table gitu, emang beneran jujur ya, gue kasih sih. Kecuali kalau ada blok nggak, tapi kalau misalkan kayak ada tiba-tiba cowok-cowok fuckboy yang ikut-ikut campur, itu gue nggak bakal kasih cuy. Gue gampar. Tapi kalau gue tergantung sih Jo. Kalau misalkan emang dia butuh bareng teman-temannya, ya gue kasih aja sih Jo. Iya, gue juga begitu, Bil. Gue begitu. Gue kan udah percaya sama cewek gue. Berarti gue yakin cewek gue tuh gak bakal lama-ngapain sama cowoknya yang dia pergi. Nah, kan tadi yang gue bilang pertama kali. Karena Gak, maksud gue gini. Kalau emang cewek semua ya gak apa-apa sih menurut gue. Kasih. Kalau misalnya dia cewek sendiri, gue gampar di tempat. Iya, gue sama kayak Diki sih. Gue sama kayak Diki. Gue jemput terus gue udahin. Terus gue pesen table sebelah. Kalau gue jemput, gue pak. Terus? Dia gila. Lu goblok. Namanya. Lu binatang sih. Guys, buat kalian yang denger ini jangan mau Billy. Lanjut. Kalau gue sih ya, misalnya kalau pergi makan, pergi bareng sama temen-temennya, ada ceweknya. Cute time. Ya gue fine aja kalau misalnya kayak pergi sama temennya ke klub gitu, gue skip sih, gue nggak bakal kasih sih. Kalau misalnya dia maksa, ya udah gue putus. Udah lu sono lah sama teman-teman lu, dibungkus lah. Tapi kalau cewek semua lu nggak ngasih sak tetap. Kalau cewek semua, kalau semuanya mabok, goblok. Iya sih, benar juga kata lu ya. Apalagi kita pemain lama ya, Sakai ibarat. Ih.
Iya. Oh Ya iya lu benar juga udah deh. tahu lah kalau Udah tahu. Gua misalnya iya iya. satu geng cewek Setuju semuanya setuju. tumbang ya pasti ujung-ujungnya paling deket. Untung ada Saka. Jadi Untung gua ada ubah Saka. pernyataan gua kalau ke klub meskipun cewek semua, gua nggak ngasih. Iyalah. Nah, kecuali gini, dia pergi ke klub bareng gua itu beda lagi. Kecuali dia pergi ke klub bareng gua. Nah, setuju kan lu sama gua? Setuju. Wah, Setuju. untung ada Saka. Tapi Ntar judulnya podcast kali ini untung ada Saka, oke? tapi faktor perselingkuhan menurut gue bukan dari situ aja sih. Jangan. Gua Jangan ada untung ada lagi. Saka. Sabar Untung- dikit dulu. Tapi menurut gue kadang ada satu pasangan yang dikekang, yang ini itu nggak boleh, itu menurut gue jadi faktor perselingkuhan sih. Iya, karena dia merasa nggak nyaman. Iya. Dia pengen cari sesuatu Iya, yang betul. Tapi nggak bisa gitu juga, Nih. Blay. Siapa dulu nih menjawab nih? Maksudnya Gua dulu. tunggu. Gua dulu. Gue kelarin pertanyaan gue dulu. Maksud gue dikekang tuh kayak ini itu gue tahu dia sayang sama kita. Maksudnya ini itu nggak boleh, jadi buat waktu kita buat sama dia doang gitu. Tapi ya ada beberapa orang yang demennya tuh malah semakin dikekang deh semakin sayang. Kayak gitu sih jelek banget. Soalnya ada temen gua, Temen Blay. gua ada yang kayak gitu. Temen Dia kampus dikekang gua ada banget sama ceweknya, Blay. Karena gue yakin setiap orang butuh waktu sendiri. Dikekang sampai bener-bener ada, Blay, temen gua yang bener-bener dikekang nih. Saking tuh ceweknya nggak percaya sampai dia ke kampus mau ditaruhin kamera, Blay. Satu di depan dia sama satu di belakang dia. Gila Itu udah keterlaluan. Wah, kalau gue sih bener-bener. Cuman si cowoknya ini betah. Gue up kalau kayak gitu, gue up. Ya gue juga Kalau sih, sampai- gue up sih kalau sampai begitu. Kalau sampai nggak punya waktu buat sendiri atau buat sama teman-teman pribadi gini kayak nongkrong. Kayak Nongkrong kayak positif gua- ibaratnya kayak jalan ke mall, ya, tempat kopi gitu, all you can eat atau kemana ke bengkel. kayak gue pacaran punya Zenlia ya skip sih sebenarnya. Kalau gue Gua punya- Zenly, Gue punya Zenly Zenlia oke lah. gara-gara gue nggak punya cewek ya. Mau tahu teman-teman gue di mana? Kalau gue udah punya cewek juga gue uninstall tuh Zenly. Tapi kalau overprotective nggak bagus juga sih menurut gue, itu yang memicu Iya. perselingkuhan menurut gue. Iya, overprotective nggak bagus. karena lu resah. Iya, Kalau jadi gue pengen, menurut lu, Bil? gue pengen bebas, gue pengen cari yang baru Iya. gitu. Iya bener. Menurut lu gimana, Bil? Ya Overprotective. kalau gua tahu gua aja nggak bakal mau. Iya gua. sih. Bener-bener. Udah lu gak usah ditanya, gue udah tahu. Iya. Pokoknya capek. intinya Billy itu nggak suka yang kayak gitu-gitu. Yoi. Protektif boleh asal jangan berlebihan. Kalau gue Jangan ya. over, jangan Jangan over. over. Iya. Intinya nggak perlu protektif juga bisa sih. Yang penting percaya aja. Iya. Iya nggak sih? Yang Iya. penting sama-sama tahu adat, tahu diri udah beres. Iya, Nggak usah tahu ribet-ribet. diri. Tahu diri yang percaya sih menurut gua. Tahu Lu udah adat. dikasih Kayak lu kepercayaan tahu segala nih. macem. Lu tahu nih cewek lu nggak suka sama ini, lu pergi bareng sama ini juga meskipun nggak berdua, ya lu tahu diri, ya udah Setuju. nggak usah pergi gitu. Setuju Jangan sih dong, gua. masa nggak usah pergi kan dia teman. Ya karena lu tahu nih cewek lu tuh nggak suka sama tuh orang, jadi kayak meskipun dia fine aja, cuman kayak kita ya tahu diri lah. Cewek lu nggak suka sama tuh orang, meskipun dia temen lu gitu. Iya kayak lu bisa Mau dibalik cewek aja. ataupun cowok gitu. Iya dibalik aja gitu, Bil. Lu kesukaannya sama si Saka, ceweknya. Cewek lu pergi sama Saka. Nah, Bener lo Sakanya. gimana lo? Meskipun nggak berdua ya. Iya, meskipun rame-rame kan, Sak. Iya. Setuju gua. Setuju. Menurut gua. lu, Dik? Setuju gue. Teman lo itu deket nih sama cewek. Terus Sedangkan lo tahu ceweknya itu punya cowok. Nah, lu sebagai teman cowok itu, teman lu yang lagi ngedeketin itu bakal kasih tahu atau lu biarin aja sampai temen itu tahu sendiri dia masih ada cowok. Gua dulu dong. Udah dulu. Kalau gue tergantung sih. Kalau memang tuh ceweknya dia papain, misalnya dibentak-bentak terus, diomelin atau dihajar atau gimana, gue suruh teman gue maju buat ngelindungin tuh cewek. Ih, sadap.
buat ngelindungin. tuh cewek misalnya. Ya udah mending sama lu aja, maksud gua gitu. Daripada sama dia nggak jelas lu. Tuh cewek jadi sedih-sedih mulu, mending sama lu aja, maksud gua gitu sih. Kalau gua kalau gua sebagai temennya, gua bakal bilang gini, coba lu pikir-pikir dulu gitu. Karena keputusan yang udah lu ambil bakal menentukan langkah lu ke depannya. Anjay. Gue sama Kalau sih kayak Diki. kalau lu mau ambil langkah yang kayak Diki, ya lu udah tahu konsekuensinya, lu harus apa. Gitu. Gue sih kalau gue mendingan gue kasih tahu sih Bill. Bray, gini. Lu yakin? Begini. Kalau emang lu pengen, lu udah niat sama dia dan lu tahu permasalahannya gimana, lu selesain Bill. Kalau gua kalau emang udah deket pasti tuh, kalau namanya udah deket pasti kan udah saling tahu dong, udah saling tahu, udah saling ini. Umumnya sih gitu. Kalau misalnya kalau udah tahu misalnya hubungan mereka sebelumnya udah ada masalahnya parah, misalnya sampai di bawa-bawa lah keluarga. Oh, sampai kalau sampai main fisik segala sih, Iya, gue kalau suruh gue sih temen gue maju sih. Kalau mending lu maju kalau gitu. udah Lu fisik ya. ngapain lagi, misalnya cowok lu nggak jelas, pengangguran, ngapain lagi lu? Itu mending sama teman gue bilang gitu aja sih menurut gue. Jaga tau kode kenari ya. Iyalah, Enggak, kalau jelas. Jakarta Tengah itu udah jadi bos. Iya jelas dong kan, daripada sama yang Enggak. nggak jelas, mending sama Enggak, AA. kalau udah bawa fisik gitu sih gue suruh teman gue maju. Tapi kalau baru masalah berdua, kayak ya masalah berantem orang pacaran, gue suruh tahan dulu sih. Iya, gue juga setuju. Gue sih bakal sama bilang, itu. gue bakal bilang ke teman gue, ada momennya bro, kita pantau dulu aja. Lu jangan keburu baper duluan, karena kalau tiba-tiba tuh cewek balik lagi sama cowoknya, lu yang sakit hati. Bener. Lu buang-buang waktu lu selama ini, sia-sia. Gue bakal bilang ke teman gue, tahan dulu bro, lu jangan baper dulu. Kalau lu baper dulu, lu salah. Karena kita nggak tahu ke depannya. Ibaratnya lu nungguin telur menetes dan lu belum tahu kelaminnya cewek apa cowok. Jadi lu sabar dulu aja. Kayak gue aja sekarang nyari cewek kayak gimana, iseng-iseng berhadiah aja, nggak usah baper. Misalnya udah berjalan lebih dari itu, dia udah mulai baper, kita baper, ya udah baru. Ibaratnya masih abu-abu. Iya, itu mah masih abu-abu. Gue Ya suruh iseng-iseng berhadiah lah. Gue suruh teman gue sih tahan dulu bro. Makanya buat kalian yang denger podcast ini, kalian jangan buru-buru baper sama cewek ataupun cowok. Waduh. Kalau Lanjut. dari lirik yang gue tangkap dari Juicy Lucy sih, gini dia bilang, kalau mau Yang lagu yang mana nih? Mawar Jingga, kalau mau mencinta harus ingat akibatnya. Bener. Mati karena cinta itu adalah seni menyakiti diri sendiri. Bunga. Soalnya dia kalau mawar warna diem dulu bisa gak? Sabar dulu. Soalnya menurut biografi dari lagu itu yang gue baca, dia seperti mawar. Kenapa tuh? Mawar kan ada berduri. Lu kalau mau ambil bagusnya, lu harus lewatin duri itu. Mati. Lanjut Bill. Ada tanggapan? Enggak kan gue nanya. Ya, lu nggak ada lanjut tanggapan lagi. Next. Menurut kalian kalau misalnya sudah menikah, apakah tetap ada nih kecenderungan untuk berselingkuh? Ada, menurut gua. Ada sih. Itu kerja dan segala macem. Sudah menikah ya. Biasanya apa tuh ya? Ya, kayak tante-tante girang ya. Atau panggilan-panggilan yang dulu. Iya, kayak misalnya nih, misalnya dulu si A sama si B nih pacaran lama banget, terus si ceweknya tuh nikah sama si C. Nah, udah nikah, tapi si ceweknya nih masih punya kenang-kenangan indah gitu sama si A. Waduh, berat yang kayak gitu berat. Makanya kayak masih banyak sih yang kayak begitu. Pilih-pilih dulu sih. Kayak dia belum bisa ngelupain kenangan sama si A lah. Saking indahnya ya. Ih. Kalau menurut gue sih dari faktor keluarga sih biasa yang gue lihat. Kenapa? Enggak juga sih Blay. Biasanya nih yang gue tahu. Iya. Kalau emang dia udah gara-gara mereka menikah gara-gara emang udah kebablasan, terus mereka menikah.
Iya. terjadilah perselingkuhan. Tapi pas Menurut lu? pacaran juga kurang lebih sama kayak yang gua ceritain, Blay. Kayak si A sama si B nih pacaran udah lama, terus muncul si C, tapi dia masih punya kenangan sama si cowok yang lama. Ya pas pacaran sama nikah kurang lebih sama sih kalau menurut gue ya. Betul, Sak. Cuman kalau pas pacaran kita belum resmi jadi suaminya, kecuali pas sudah nikah baru resmi. Ya, ini udah resminya, versi resminya. Iya, versi resminya. Cuman masih ada kemungkinan sih buat selingkuh kalau menurut gue ya. Masih sih kalau Hukum menurut gue. alam, Bos. Iya betul. Iya. Boys will be boys. Cuma bedanya lu bakal sadar atau enggak itu doang. Kayak kalau misal nggak dapat selingkuhan, terus fungsinya pijit plus apa ya? Fungsinya itu rematik itu Iya, apa ya? rematik. Kalau emang lu pegal-pegal ya bisa lu kesana. Iya. Rematik. Bisa kesana. Ada enaknya juga sih. Iyalah. Fungsinya itu ada room itu buat apa ya? Buat yang asik-asik lah pastinya. Ya udah. Tapi ini menurut lu pada nih, Kenapa? lebih mana nih? Lebih mana yang sering? Laki-laki atau perempuan yang menyelingkuhi? Laki-laki. Kenapa Selingkuh. Anda pede sekali? Berarti Anda Ya boys will be boys. Berarti Anda yang sering menyelingkuh ya? Ya, Oh, bukan yang gitu, lebih karena yang lebih ini sering loh, selingkuh. kalau misalkan udah married kan rata-rata ibu menjadi apa? Ibu rumah tangga dong. Rata-rata. Laki-laki bekerja. Laki-laki bekerja ya namanya laki-laki bekerja kan pasti lebih sering berinteraksi Ketemu dengan banyak orang perempuan. setiap harinya kan. Bisa dipakai Iya nih kalau dong. nikah nih triknya. Nah kalau misalkan Anda sering berinteraksi dengan orang mau nggak mau kan perasaan benih-benih, namanya Anda pengen jahil, pengen nakal, pengen iseng. Tapi emang sih namanya di Iya dong. Indonesia tuh Apalagi Anda itu kerjanya bisa kita misalkan ya Anda bekerja sebagai yang tiap hari tuh hubungannya dengan orang selalu keluar gitu, nggak dalam kantor, nggak stay di kantor, ya kan? Ya, Nah, ya udah lu sering nonton terjadilah Indosiar gak sih? ceplak. Kayak di Indosiar aja. Sering Nggak, kan itu. terjadi perselingkuhan tuh. Setiap Goblok. sore ya. Bobo. kena azab, itu kena azab ntar. Terus kena azab. ada satu lagi lah sebelum azab, apa tuh namanya ya? Nama acaranya. Rumah Uya. Bukan. Apa? Ada satu lagi sebelum azab tuh. Ceritanya tuh begini doang, Blay. Tapi aksornya beda-beda. Tapi inti ceritanya sama. Sore-sorenya tuh sekitar jam berapa? 5-6. Azan berarti itu, Bang. Sebelumnya jam. Goblok. Jadi ada 2 sesi, Blay. Ada nggak- sesi nggak, jam gini, 1 kita sama ngapa- sesi Kita ngapain promosiin film-film Indosiar nih? mirip, Blay. Soalnya produsernya lu. Justru Soalnya- ini menurut gua soalnya mirip. Soalnya menurut gua ya memang banyak sih, lebih banyak cowok. Karena apa? Soalnya kita di Indonesia banyak yang terjadi namanya pelakor. Betul anak-anak? Betul. Kenapa pelakor bisa terjadi? Karena emang dipuasin sama pria tersebut. Betul? Betul. Kalau nggak dipuasin sama pria, pelakor juga nggak bakal muncul. Betul? betul. Di mana ada peluang di situ ada jalan. Biasa sih cowok tuh yang ngasih handphone. Nih buat kamu hubungin Cowok lah aku. yang mancing. Nah biasanya. Nah, ikannya makan tuh pancingan. Kucing dikasih ikan nggak mungkin ditolak. Nah biasa itulah Tolak sih kalau yang kenyang. dinamakan dengan pelakor. Makanya timbul lah namanya pelakor. Sebenarnya pelakor itu nggak salah menurut gua. Nggak salah. Kalau Oke. menurut kalian nih, kalau ciri-ciri orang selingkuh tuh ada gak sih misalnya? Wah kayaknya ini orang selingkuh. Jadi kita bisa tebak, kita bisa melakukan tindakan gitu. Orangnya risihan. Kayak kesini yuk. Enggak tahu ya, mungkin dia takut ketemu selingkuhannya atau takut ke expose. Oh menghindar ya? Kalau gua atau lu cek HP-nya dia ngoceh. Iya, Terus iya. panik HP kayak sih. Cek HP kayak- panik. Iya, kayak panik. Buka apa sih? Lihat dong. Buka apa sih? Tapi itu tergantung, Blay. Iya, menurut lo itu Kan jadi menurut bukti gua, kuat Bil. gak sih? Tapi kadang nih gini, gua kan waktu itu pernah kan HP gue dicek. Tapi gua nggak selingkuhan. Gua dicek kayak panik gitu. Apa gitu, dia ngecek apa.
pas SMA kan kayak gue nonton bokep aja diomelin kan. kayak masa-masa SMA kan kayak gimana ya, nonton bokep ya, nge-save foto itu. Tapi Sampai sekarang juga masih. waduh, berat tuh. Jujur gue pas SMA gak pernah nge-save sih. Maksudnya orang nge-share ke gue, ya Kenapa udah. kita jadi ngomongin beginian, Mbak? Maksudnya ciri-cirinya, mestinya masih bisa ditebak apa enggak? Kalau gue sih enggak sih, gue nggak tahu orang selingkuh kayak gimana sih. Oh, jadi lu nggak Kadang bisa. orang panik aja belum tentu dia selingkuh. Iya sih, benar. kadang Karena sih di HP-nya Privasi di HP itu kan privasi dia gitu. Ada apa di HP dia gitu. Terus Udah sih kalau gue itu Kalau menurut gua mungkin bisa belum ditebak. tentu. Mungkin. Karena faktor pertama perubahan emosional. Darinya yang baik-baikin kita tiba-tiba jadi ngeludah-ludahin kita, ngerti gak? Nah, cakep. Yang tadinya sayang-sayang jadi anjing-anjing. Perubahan emosional itu sih. oke. Ya, next. Udah, itu menurut gue yang terakhir aja. Misalnya buat yang di sono, kalau misalnya cewek atau cowok lo udah begitu, silakan Anda cut sekarang juga. Oke. Buat kalian yang di luar sana, Podcast kita hari ini. tolong diperhatikan pasangan Anda dengan baik dan benar. Percaya Sabar. dengan pasangan Anda, jangan membuat Benar. kang. Ya, Saran. do your best lah buat pasangan kalian. Buat Semoga yang cewek-cewek punya pacar. kalian tidak nonton podcast ini dan pacar-pacar Anda tidak nonton podcast ini. Dia harus nonton dong. Harus Biar nonton dong. Biar- Biar pintar dia semua, bego, tercerahkan. bagus, biar dapat cara pencerahan. berselingkuh, cara main bersih. Kalau Nah, itu mah lu. saran gue apa ya? Kalau emang lu posisi berdua lagi pacaran dan lu mengalami masalah, ada baiknya diselesaikan baik-baik daripada harus main di belakang, diem-diem, cari Benar. orang buat dilampiasin, cari orang buat diajak nyaman. Terus gua begini-begini kayaknya ada baiknya kita udahan daripada harus nungguin kayak kapan ya dia mutusin gua. Aduh, gua sama orang lain supaya diputusin nih, gitu-gitu. Setuju. Kalau menurut gue itu salah sih. Mendingan lu ngomong langsung. Oke. Ya, ada yang tanggapan lain? Pesan gue Pesan-pesan yang lain? Apa mau langsung ditutup? Ya, mungkin sekian podcast kali ini. Buat kalian yang nonton, lakukan yang terbaik buat pasangan Anda. Selamat menjalani hubungan dengan pacar Anda. Sekian Betul. podcast kali ini. Terima Sabar. kasih. See you next Sabar. podcast. Apa Sabar. tuh, Bro Jo? Terakhir. Safety can be fun. See you next podcast. Bye. Bye.